guys, welcome back to my YouTube channel. Baik lagi dengan aku, Indah Yunita. Nah, kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman pribadi aku yang menyakitkan tapi bukan hati. Nah, kali ini aku akan cerita pengalaman aku tentang kawat behel aku yang nyangkut di leher. Tapi sebelum aku cerita, buat cerita panjangnya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel aku, di-like dan di-komen biar aku lebih semangat lagi buat vlog-vlog lainnya yang lebih menarik lagi. Oke, aku langsung cerita aja. Jadi, awalnya itu aku dulu pernah pasang behel waktu SMA. Dan sejauh sampai aku 5 tahun atau 4 tahun gitu, makanya aman-aman aja. Terus aku pasang lagi 4 bulan lalu. Nah, jadi kejadian itu tepat pada 1 hari sebelum lebaran. 1 hari sebelum lebaran aku masak sama dia, aku masak. Nah, itu tuh kita mau buka puasa bareng. Sakingan semangatnya nih, besok lebaran kita makan. Waktu itu aku makan sama teri kacang, pakai sop, makan. Nah, tiba-tiba aku ngerasa ada yang ganjel, kayak ada tulang ikan gitu loh. Tapi aku kan nggak makan ikan loh, kerasa. Nah, feeling aku udah gak enak. Aku langsung cek di sebelah kanan. Aku cek, ternyata benar kawatnya itu udah hilang sekitar segini. Nah, aku di situ langsung panik karena aku ngerasa dia kayak nyangkut di leher aku. Aku langsung ke kamar mandi, aku langsung muntahin semua makanannya sampai tenggorok aku udah sakit dan tiba-tiba keluar darah. Nah, di situ aku panik banget kan karena aku kira kawat itu kayak udah nusuk di leher aku gitu dan kerasa sih dia tuh masih nempel di sini. Masih di sini, jadi aku kira masih bisa keluar. Jadi aku tuh berusaha nyongkel pakai tangan. Aku tuh di situ udah ngerasa panik banget, jadi aku mutusin buat ke klinik dekat kosan aku. Nah, aku langsung cus ke klinik, jalanlah ke klinik. Dan ternyata karena itu malam takbiran, kliniknya tutup. Dan aku langsung minta tolong sama teman aku buat nganterin ke salah satu rumah sakit di Bekasi, yang rumah sakitnya lumayan gede lah. Nah, aku langsung ke sana, terus itu sekitar pukul 8:30 kalau nggak salah deh. 8:30 aku langsung ke sana. Resepsionisnya aku bilang, aku kayaknya ketelan kawat behel dan itu nyangkut di leher aku. Aku udah muntahin, tapi udah sampai berdarah. Tapi dia masih kayak, oh iya namanya siapa, tinggal di mana, masih kayak gitu-gitu. Ya udahlah, aku masih isi biodata dulu. Itu sekitar 15 menitan, oke, langsung disuruh ke UGD. Sampai di UGD, aku diperiksa tensinya, cuma diperiksa tensi, terus aku disuruh tunggu. Aku tuh nunggu sekitar setengah jam. Dah, aku diem aja, ya oke, aku tunggu. Terus setelah itu, aku dipanggil sama dokternya. Dia nanya, keluhannya apa? Aku bilang, iya, aku ketelan kawat behel. Kawat itu masih nyangkut dok di sini. Aku masih ngerasa dia di sini. Aku bilang gitu ke dokternya. Terus dokternya bilang, oh ya udah kamu tunggu dulu ya. Nah, jadi ruang tunggunya itu di luar, tapi setelah ruang tunggu kita masuk ke pintu, ada ruang duduk di situ. Tadi aku periksa tensi, terus keselang satu pintu, di situ dokter-dokter sama perawatnya pada nunggu, tapi pintunya kebuka ya. Nah, dia nyuruh aku nunggu duduk di situ. Dokternya ngumpul gitu sama perawat-perawatnya, terus perawatnya bilang gini, nih siapa nih yang pakai behel, sambil ketawa-ketawa ngeleceh gitu. Aku udah, apaan sih, orang lagi dalam keadaan darurat mereka masih sanggup kayak gitu kan. Nah, di situ aku masih diam. Terus aku masih disuruh tunggu, aku keluar lagi disuruh tunggu aku nunggu setengah jam lagi. Setelah itu aku disuruh ronsen. Nah, aku bilang dokternya, dok ini bisa kan ditanganin? Iya, ronsen dulu ya gitu. Dia bilang, oh yaudah, aku ronsen. Nah, di sini anehnya aku disuruh ronsen 2, ronsen tenggorokan, leher, sama ronsen dada.
Awalnya aku mikir kenapa disuruh ronsen dada, padahal aku udah bilang kawatnya itu masih nyangkut di sini. Terus kata dokternya ya nggak apa-apa ronsen dulu aja gitu. Ya udah untuk karena aku udah panik di situ, aku langsung ronsen. Itu tanpa dituntun ya, kita pergi sendiri ke ruang ronsen. Terus aku ronsen, itu aku juga nunggu setengah jam. Keluar hasil ronsennya, aku balik lagi ke UGD. Setelah sampai di UGD, diambillah hasil ronsennya tadi, dan aku disuruh nunggu lagi. Dan 15 menit kemudian perawatnya keluar dengan polosnya nanya, "Mbak, itu yang ketelan bracketnya atau kawatnya?" Di situ aku udah mau marah. Terus aku bilang ke perawatnya, "Mbak, tadi udah ditanya dan aku udah bilang kalau yang ketelan itu kawatnya. Makanya aku minta buru-buru biar jangan sampai ketelan. Kalau udah masuk ke perut takutnya bahaya." Aku bilang, "Oh iya, maaf ya. Mbaknya tunggu lagi ya di depan, nanti dipanggil sama dokternya." Oke, aku tunggu lagi dong sekitar setengah jam lagi. Dan setelah itu belum keluar, belum ada dipanggil sama sekali. Teman aku masuk ke dalam, dia bilang, "Ini gimana? Ada kepastian nggak?" Karena di situ aku yang susah ngomong kan, takutnya kawannya itu ketelan. Terus teman aku bilang, "Ini kepastiannya gimana? Kalau memang nggak bisa, biar kita cari rumah sakit lain, biar nggak nunggu lama." Teman aku bilang gitu. Terus perawatnya bilang, "Iya bentar ya, ini lagi konsul ke dokter THT-nya." Dia bilang, "Iya sabar ya, ini lagi nelfon dokternya." Terus kita duduk lagi. Setengah jam kemudian, aku udah gak sabar, aku udah tangin dokternya ke dalam. Aku bilang, "Dok, ini gimana?" Terus dokternya bilang, "Oh ya udah masuk dulu biar dijelasin." Oke, aku masuk dong, dijelasin. Dokternya bilang gini, "Mbak, ini kita lihat hasil ronsennya, cuman belum tahu ini kawatnya yang nyangkut atau bukan. Emang ada kayak kelihatan kawat gitu nyangkut di leher, nggak tahu ini kawatnya nyangkut atau bukan. Tapi kita juga nggak ada alatnya buat ngambil, dan kemungkinan di seluruh rumah sakit di Bekasi juga nggak ada alatnya," katanya kayak gitu. Terus aku bilang dong, "Dok, kalau emang nggak bisa kenapa nggak ngomong dari awal, biar aku cari rumah sakit lain kan, biar tahu gitu loh, karena ini udah nancep, kayaknya udah nancep dan ini sakit karena udah berdarah tadinya." Aku bilang kayak gitu ke dokternya. "Iya, karena kita lihat hasil scan-nya dulu, itu mungkin dia kalau misalnya masih dikit, masih di pangkal, masih bisa diambil, tapi kalau misalnya ke dalam alatnya kita nggak ada," katanya gitu. Dan dokter yang kita hubungi juga belum bisa, apalah gitu dia bilang. Terus aku bilang, "Kalau misalnya masih di pangkal, aku juga bisa ambil sendiri. Terus ini solusinya gimana?" "Iya, ini belum bisa karena alatnya nggak ada," dokternya bilang gitu dong. Terus aku bilang, "Oh ya udah deh, kalau nggak bisa aku pergi aja." Udah, aku tinggal pergi. Jadi intinya kita nunggu dari tadi buat apa, Bambang? 3 jaman nunggu tapi nggak bisa. Malam itu aku telepon THT di rumah sakit lain, tapi emang tutup dan besoknya juga tutup. Ya udah, akhirnya aku cuma makan buah-buahan dulu, makan pisang, makan pepaya, itu aku makan. Besoknya tenggorokan aku masih sakit, jadi kalau nelan gitu masih sakit. Aku takutnya kawatnya itu, kita kan nggak tahu nih bagian dalam leher tenggorokan, aku nggak ngerti karena aku bukan bagian spesialisnya. Jadi aku takut dia tuh masuk ke, kan ada kulit-kulitnya ini, nah kawatnya tuh masuk ke kulit-kulitnya itu, takutnya jadi infeksi. Nah aku takutnya di situ karena kawatnya itu tipis banget kayak gini. Nah, kawatnya itu kayak gini. Ini tipis banget. Nah, aku mikir nanti kalau masuk ke dalam gimana. Dan itu sampai 2 hari masih ganjel dan makin hari makin sakit. Makin lama tuh masih sakit. Padahal aku udah makan buah dan sebagainya. Dan akhirnya aku ke salah satu rumah sakit di Bekasi. Nah, rumah sakit Siloam Sentosa. Udah antar sama pacar aku ke sana. Nah, aku periksa di sana, aku udah daftar ke THT-nya. Dan kita nunggu di THT-nya itu. Oke, kita kayak biasa biodata dulu. Di situ tuh pelayanannya ramah-ramah. Dia aku masuk ke THT-nya, dokternya juga baik. Dokternya nanya, "Apa keluhannya apa?" "Ini dok, aku 2 hari yang lalu tuh ketelan kawat behal dan itu aku ngerasa masih ada di sini kayaknya.
kayak ganjel, sakit keonalan, tapi udah nggak nusuk lagi, aku bilang kayak gitu. Terus dokternya jelasin dulu. Nah, jangan khawatir dulu, dokternya bilang gitu, kalau misalnya dia nyangkut nanti kita bisa ambil, ada alatnya. Terus aku mikir, nah rumah sakit yang kemarin bilang di Bekasi nggak ada, berarti dia bohong. Dia bilang nggak ada, dia suruh aku rujuk ke rumah sakit Jakarta. Ya udah, aku langsung di situ disuruh dokternya ronsen dulu ya. Nah di situ aku cuma disuruh ronsen leher. Nah akhirnya kita ke tempat bagian ronsen, di ronsen lah leher aku. Di situ tuh cepat banget pelayanannya, maksudnya nggak selama yang di rumah sakit sebelumnya. Langsung ronsen, oke, abis itu kita disuruh ke THT-nya lagi. Nah aku balik lagi ke dokter THT-nya dan aku kasih hasil ronsennya, tapi emang kata dokternya kayak gini nih, nggak kelihatan sih ya. Nah sejauh ini udah aman kata dokternya, karena kalau misalnya besi kayak gini pasti kelihatan katanya gitu kalau masih nyangkutnya. Tapi kalau misalnya belum puas kata dokternya, kita periksa lagi ya pakai alat. Yaudah aku langsung duduk, kayak ada alat ini masukin gitu, kayak alatnya ngejum gitu, bisa ngelihat ke bagian dalam. Nah dicek sebelah kanan sebelah kiri, dan terakhir ternyata memang ada goresan di leher aku, di tenggorokan aku, kayak luka gitu loh, udah tergesek-gesek gitu. Nah ternyata mungkin waktu aku makan pisang, kawat itu udah turun ke dalam, cuman sebelum itu dia kayak tergores-gores dulu. Nah itu yang buat perih, bengkak, dan susah nelan. Jadi kata dokternya nggak apa-apa, kalau udah ketelan itu nggak apa-apa. Ada pasien saya yang ketelan jarum pentul juga nggak, itu mudah-mudahan pencernakannya udah bisa ngatasin sendiri gitu. Jadi maaf cakapnya, kawatnya itu nanti bisa berada di tengah-tengah kotoran kita, jadi dia bakalan saat itu buang air besar, dia bakalan keluar sendiri. Di situ aku lega banget, sumpah lega banget, kayak ngerasa alhamdulillah gitu. Aku takutnya infeksi aja kan, karena kalau misalnya dia di situ infeksi aku takut banget. Ya udah, akhirnya aku dikasih obat sama dokternya. Nah sebelumnya aku mau bilang kalau misalnya aku berobat di rumah sakit yang sebelumnya juga itu nggak pakai BPJS, tapi pelayanannya emang nggak ngerti lagi. Di sini aku juga nggak pakai karena BPJS aku udah nggak aktif. Bakalan ngurus lagi sih, susah banget kalau misalnya dalam keadaan kayak gitu, karena pasti membutuhkan banyak biaya. Ya udah, akhirnya sekarang dia sudah hilang. Mudah-mudahan sudah keluar bersama dengan kotoran-kotoran yang ada di perutku ini. Nah itulah buat kita yang sesama pakai behel, karena kan kalau pakai behel itu kayak ada tingkatan-tingkatan kawatnya gitu. Jadi kalau baru-baru pasang tuh kawatnya itu masih tipis banget tuh kayak gini nih, masih tipis banget. Kalau yang atas dia udah agak tebalan, jadi aku inisiatif sih buka nih kawat yang di bawah, aku buka karena takut sebenarnya kalau dia masih lengket itu dia nggak bakalan kegigit, itu dia udah lepas dari cangkangannya itu, jadi udah terlepas, makanya pas makan tuh tergigit. Terus ketelan, kalau langsung ketelan mah apa ya, ini dipakai nyangkut lagi di situ, sialan. Ya udah gitu aja. Buat yang pakai behel jangan lupa kontrol setiap bulan. Nah aku juga mau ngasih tahu kenapa aku nggak kontrol, itu karena lagi musim corona kan, aku jadi agak rada parno buat kontrol gigi, karena kan alatnya langsung masuk ke mulut gitu, padahal dampaknya lebih dari situ. Nah buat yang pakai behel semangat, jangan lupa untuk dikontrol terus biar nggak kejadian kayak aku. Dan kalau bisa, kalau kejadian kayak aku tuh langsung ditanganin ke THT-nya langsung, jangan ke dokter UGD atau dokter umum, karena sebenarnya memang udah ada bagiannya masing-masing, jadi nggak bisa disalahgunakan gitu. Oke, sekian vlog dari aku. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share buat teman-teman kalian yang pakai behel biar nggak berdampak lebih parah lagi. Oke, sekian, sampai ketemu lagi, bye.